Ya, benar-benar dihalangi Allah dari segala kejahatan-kejahatan manusia, karena ini kekasih beliau. Ini karena Allah, karena beliau adalah kekasih Allah. Nah, itulah maksud ya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan Nabi itu menariknya dalam risalahnya itu mendahulukan basyiran dari naziran. Makanya kalau Nabi Nuh tadi nazirun saja, inilakum nazirum mubin. Kalau Nabi Muhammad tidak, basyiran wa naziran, pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Saba, ayat yang ke-28. Surat Saba ayat 3, ayat 28. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa naziran walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk total kepada semua manusia, memberi kabar gembira dan peringatan, dan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ini menjelaskan tentang pengutusan Nabi Muhammad kepada semua manusia tanpa kecuali, kafatan linnas. Jadi manusia diutus kepada semua manusia. Ada hal yang menarik secara redaksional ayat ini. Pertama, Allah menggunakan pola taukid dalam bentuk kasar ya. Allah menggunakan bentuk nafi dan istisna. Tidak kecuali, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Sebenarnya bisa saja tanpa ma dan illa, kalimatnya kalimat biasa. Arsalnaka kaffatan linnas bisa. Tapi ketika digunakan ma dan illa itu menunjukkan makna taukid yang menunjukkan kasar namanya. Memang benar-benar ya, memang benar-benar Nabi itu diutus ke semua manusia. Itu namanya kasar, memang pasti, kira-kira gitu, pasti. Nabi itu pengutusannya kepada semua manusia. Nah, pengutusan Nabi kepada semua manusia menggunakan kata kafah. Kafah itu bentuk kata sifat ya. Aslinya itu dari kata kafa yang artinya tutup ya, kafafa. Lalu isim fa'ilnya kafifun, seperti kata dalla itu isim fa'ilnya dalilun, tapi kemudian diidghamkan menjadi dallun. Kafifun lalu diidghamkan dilebur fa-nya menjadi kafun. Lalu kemudian ditambah tamarbutah. Tamarbutah itu menunjukkan makna taukid ya, karena mubalaghah itu dengan cara menambah ta salah satunya. Misalnya kata alam ya, alam itu orang yang benar-benar tahu. Tapi kalau ingin ditambah lagi tingkat bersangatan tahunya, akan ditambah dengan tamarbutah alamah. Jadi alamah itu menunjukkan makna syiddah, karena bunyi ha di akhir itu menunjukkan ada tekanan yang spesial. Itu makanya kiamat itu ada bunyi-bunyinya Al-Qari'ah, itu menunjukkan syiddah namanya, mubalaghah. Ya, seperti Nabihun itu artinya orang yang halus bahasanya. Tapi kalau orang yang benar-benar halus bahasanya, maka bahasa Arabnya nabighah. Jadi penambahan tamarbutah di akhir itu menunjukkan makna mubalaghah namanya. Sebenarnya kafan itu sudah isim fa'il sifat namanya. Nah, kata kafah atau kafatan itu menunjukkan makna hal ya. Sebagian mengatakan itu taukid,
dengan makna jami' dan kullun, ya. Tapi jumhur atau mayoritasnya ahli tafsir, para ilmuwan bahasa itu mengatakan hal, yang berarti total. Jadi Nabi Muhammad itu diutusnya ke manusia total, ya, tidak ke sebagian manusia. Coba perhatikan surat Hud ayat 25, ya, surat Hud ayat 25. Bandingkan. Apa kata Allah? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nazirum mubin. Di sana digunakan walaqad arsalna Nuhan. Ya. Kalau Nabi Muhammad tadi wama arsalnaka illa. Beda ya. Wama arsalnaka illa. Kasar namanya. Tegas taukidnya. Kalau Nabi Nuh taukidnya menggunakan laqad saja. Tidak kasar. Laqad arsalna Nuhan. Nah, ini menunjukkan tingkat pengutusan Nabi Nuh itu memang tidak sekuat pengutusan Nabi Muhammad. Kira-kira begitu. Nah, Nabi Nuh ila qaumihi diutus. Ila qaumihi. Kepada kaumnya saja. Kalau Nabi Muhammad kafatan linnas. Nah, maknanya Nabi Muhammad itu total. Ya. Dan Nabi Nuh berkata, inilakum nazir, saya memberi peringatan. Kalau Nabi Muhammad tidak, basyiran wa naziran. Ya, memberikan kabar gembira dan peringatan. Nah, karena itu juga dakwah Nabi bersifat total. Ya, kalau Nabi-Nabi sebelumnya tidak dituntut berdakwah secara total. Tapi kalau Nabi Muhammad memang dituntut berdakwahnya dengan total. Itu kenapa kata kafatan linnas didahulukan. Ya, kafahnya didahulukan dari annas. Coba lihat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Begitu ya. Udkhulu fis-silmi kafatan. Allah tidak berkata ya ayyuhallazina amanu udkhulu kafatan fis-silmi. Kalau tadi kafatan linnas, bukan linnasi kafah, bukan. Kalau di Al-Baqarah 208, perintah masuk Islam itu udkhulu fis-silmi kafah, bukan udkhulu kafatan fis-silmi. Jadi kafatan itu dia menjadi hal daripada udkhulu. Jadi situ ada damir yang mustatir, antum. Jadi kafah itu hal daripada antum tadi, seperti kafatan dia hal menjadi hal dari ka, damir ka yang ada pada arsalnaka. Jadi kafatan itu dia hal daripada antum, ya, pelaku. Ya, ada udkhulu, ada antum itu, halnya adalah kafah. Jadi bukan sifat daripada Islam, ya. Jadi ada istilah yang secara bahasa itu kurang tepat, tapi salah tentu tidak, ya. Karena kurang tepat saja secara bahasa ketika disebut Islam kafah. Ya, sebenarnya tidak ada istilah Islam kafah secara bahasa. Ya Islam, ya Islam. Ya, tidak ada Islam liberal, tidak ada Islam radikal, tidak ada Islam kafah, tidak ada Islam Nusantara, tidak ada. Islam, ya Islam, satu. Kafah, itu hal daripada, ya, kata ganti udkhulu. Jadi bukan Islam kafah, tapi kafatan fil Islam atau fis silmi. Nah, kenapa di Al-Baqarah 208 itu udkhulu fis silmi kafahnya terakhir, fis silminya di depan? Maksudnya yang penting masuk Islam dulu. Yang penting Islam dulu. Ya, totalitasnya nanti. Ya, seiring berjalannya waktu. Ya, rekrut pengikutnya yang total ya nanti, tapi yang penting Islamnya dulu. Itu makanya fisilminya lebih dahulu daripada kafah. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus ke manusia, kafatannya dahulu, kafatan linnas, bukan linnasi kafah, ya, untuk menunjukkan bahwa memang totalitas itu yang dulu. Nabi itu berdakwanya totalitas. Soal pengikut manusia itu tidak tujuan Nabi. Itu bukan target Nabi. Target Nabi bukan manusianya, bukan pengikutnya, tapi totalitas dakwahnya. Kira-kira begitu.
Jadi target Nabi berdakwah itu totalitas dakwah, bukan jumlah orang yang mengikuti. Di situ juga dipahami kata kafah itu, ya, yang tadi arti harfiah yang terhalang. Maka Nabi itu memang, ya, terhalang dari manusia. Artinya Allah akan menjaga beliau dari semua makar-makar jahat manusia. Jadi kafatan linnas itu bisa dipahami totalitas untuk manusia dakwahnya, tapi bisa juga dipahami Nabi itu dihalangi Allah dari semua keburukan yang akan didatangkan manusia. Makanya Nabi Muhammad itu dipelihara oleh Allah. Ya, ketika, ya, ada yang melempar beliau dengan batu dari atas Ka'bah, itu tidak mengenai Nabi. Ketika Nabi dikurung rumah beliau ketika malam hijrah, itu semua ditidurkan oleh Allah. Ketika ada yang mengejar beliau sampai ke gua, itu kemudian ada yang menjaga beliau, yang menghalangi pandangan orang ke bawah. Begitu seterusnya. Kenapa? Karena Nabi itu kafatan linnas. Beliau dihalangi dari segala keburukan-keburukan yang ingin didatangkan manusia kepada beliau. Banyak kan usaha-usaha jahat. Orang-orang Yahudi juga pernah menyihir beliau, lalu kemudian datang Jibril menurunkan surat Mu'awwizatan untuk menjadi pelindung bagi beliau. Jadi kafatan linnas itu bisa dipahami dia total dakwahnya kepada manusia, ya, tanpa memandang waktu, tempat, dan jenis, ras, bangsa. Tapi bisa juga berarti kafatan itu dihalangi, ya, benar-benar dihalangi Allah dari segala kejahatan-kejahatan manusia, karena ini kekasih beliau. Ini karena Allah, karena beliau adalah kekasih Allah. Nah, itulah maksud, ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan Nabi itu menariknya dalam risalahnya itu mendahulukan basyiran dari naziran. Makanya kalau Nabi Nuh tadi nazirun saja, inilakum nazirum mubin. Kalau Nabi Muhammad tidak, basyiran wa naziran, pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi kabar gembiranya dahulu, ya, daripada peringatannya. Ini keistimewaan, ya, risalah Nabi. Jadi risalah Nabi itu mendatangkan kegembiraan dulu, baru nanti diingatkan. Nah, begitulah, ya, di antara maksud dan pesan di balik redaksi surat Saba ayat yang ke-28. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.